warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang perangkat lunak utility atau program bantu pada komputer. Nah ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak utility atau program bantu yang ada di komputer dengan benar. Apa saja jenis-jenis perangkat lunak utility atau program bantu? Nah, kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jadi perangkat lunak utility atau utilitas atau program bantu itu yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu hardware atau perangkat keras, sistem operasi, fasilitas penyimpanan dan aplikasi lainnya agar bekerja dengan lebih efisien atau istilahnya itu program bantu ya pada komputer. Jenis-jenis perangkat lunak utility atau utilitas. Yang pertama disk compression utility, yang kedua disk defragmenter, yang ketiga antivirus, yang keempat sistem information tools, yang kelima backup utility, yang keenam partisi disk, yang ketujuh pengecekan disk, 8 network utility. Jadi itu 8 jenis perangkat lunak utility atau utilitas atau program bantu pada komputer. Nah, jadi dia mempunyai kegunaan itu sendiri nak ya. Nah, kita bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu disk compression utility. Apa disk compression utility? Yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk sebagai alat bantu untuk mengompres data dan mengembalikan data yang sudah dikompres atau unkompres ke bentuk aslinya. Jadi itu ya, jadi untuk mengompres data. Jadi perangkat lunak ini berguna untuk membuat ukuran data menjadi lebih kecil. Jadi ukuran datanya yang besar kita bisa kompres menjadi lebih kecil. Itu kegunaan dari disk compression utility. Contoh perangkat lunak kompresi disk yang populer ya. Yang pertama yaitu zip. Nah, program zip ya. Yang kedua yaitu WinRAR ya. Nah, WinRAR, program WinRAR. Terus yang ketiga WinZip. Nah, ya, itu ya. Jadi perangkat lunak kompresi disk yang populer yang sering digunakan itu ya. Nah, ini sebagai contoh, ini Ibu menampilkan contoh program compression disk yaitu WinRAR. Nah, di sini ya. Kita bisa menambahkan file yang akan kita kompres. Di sini diklik tombol add ini nah ya. Ini sebagai garis besarnya saja, nanti untuk lebih jelasnya kita ke pertemuan nanti ya. Selanjutnya kita bahas secara mendetail ya. Terus yang kedua disk defragmenter. Nah, disk defragmenter itu ya adalah untuk merapikan dan mengurutkan data dalam hard disk yang berceceran dan masih banyak celah kosong yang belum diisi data. Dengan disk defragmenter kita bisa mengorganisasi file yang ada dengan cara mengatur agar file yang berhubungan ditempatkan di ruang-ruang hard disk yang berdekatan. Ibaratnya disk defragmenter adalah sebuah lemari. Nah, di situ kita susun rapi ya, baju-baju kita susun dengan rapi, maka kita akan mudah mencari baju yang akan kita pakai. Begitupun disk defragmenter ini ibaratnya kita merapikan file-file kita agar tidak kosong ya, ada yang penuh ya lemari itu ya, file itu ada yang tidak. Jadi kita rapikan filenya itu, kita atur, kita organisasi filenya ya, sehingga file-file yang kita butuhkan letaknya berdekatan, jadi mudah kita mencarinya, nggak pusing nyari. Misalnya kita di dokumen kita banyak sekali file, kita pusing nyarinya. Nah, kita di sini kita rapikan melalui program disk defragmenter ya. Contoh perangkat lunak disk defragmenter, yang pertama itu ultra defrag, yang kedua my defrag, yang ketiga defragler, yang keempat my defragmenter. Nah, sebagai contoh ini Ibu akan menampilkan itu perangkat lunak disk defragmenter, ini my defragmenter, ini ada di laptop kita nak ya. Nah, contoh program disk defragmenter. Nah, ya.
Di sini di step fragmenter ini kita bisa menganalisis ya Windows itu disknya ini ya, ini kita analisis atau nah sudah kita analisis nanti kita klik defragment disk. Nah di sini dia akan menyusun file-file kita menjadi rapi ya. 3. Antivirus. Perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan virus atau spyware dan program berbahaya lainnya. Nah, jika menginginkan komputer tetap terjaga dari serangan virus, aplikasi antivirus yang diinstal di komputer perlu diupdate secara berkala. Jadi kalau kita ingin laptop kita aman, komputer kita aman, kita harus selalu mengupdate antivirus ya secara berkala. Jangan sampai kita punya laptop itu beli laptop tahun 2015, nah tapi antivirusnya tidak pernah kita update. Nah ya, nah, jadi harus kita update ya setiap minggu mungkin ya, tergantung dari antivirus yang semadap. Sebagai contoh di sini misalnya contoh perangkat lunak antivirus ada semadap, nah ya. Terus ada lagi antivirus Avira ya. Terus yang ketiga ada McAfee virus scan, nah ya. Ada lagi yang keempat AVG, antivirus AVG. Nah sebenarnya banyak antivirus nah ya. Ini sebagai contohnya saja ibu nampilkan, yaitu perangkat lunak antivirus yang sering kita gunakan. Nah sebagai contoh misalnya perangkat lunak antivirus Madap, nah ya. Nah di sini ya, ini bisa kita update terus nah ya, itu berapa hari atau berapa minggu. Nah di sini update-nya nih sebagai contoh 1 April 2020. Nah nanti kita update lagi kapan misalnya ya. Nah di sini untuk menycan virus-virus misalnya ada drive C, D dan seterusnya. Nah ya, kita klik tombol scan. Ada quick scan, ada full scan ya, tergantung kita. Kalau quick scan berarti scan secara cepat, ada full scan seluruhnya ya, kita cek ya. Itu. Terus yang keempat yaitu System of Information Tools. Perangkat lunak yang digunakan untuk menyediakan informasi kepada pengguna tentang aplikasi yang telah diinstal di komputer dan perangkat keras yang terhubung ke sistem. Perangkat lunak ini juga akan membantu kita untuk mengetahui kondisi komputer ketika dijalankan, seperti kecepatan masing-masing core dan suhu CPU, memori, dan lain-lain. Jadi ibaratnya dia ini menyediakan informasi kepada pengguna tentang aplikasi yang telah diinstal di komputer maupun perangkat kerasnya di sini ya. Nah, caranya di sini contohnya ya, contoh perangkat lunak sistem information tool ada PC, sistem information for Windows, free PC audit, HW info itu ya. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh program sistem information tool. Nah, dia menampilkan nak ya di sini kalau di laptop ini kita bisa nampilkan menu ini di DX Diak nak ya. Nah, ini sebagai contoh komputer Endang Wiwahyuni nak ya. Nah, di sini Windows 7 ya. Terus bahasa Indonesia ya. Terus itu prosesornya Intel Core i5 nak ya. Ini prosesornya i5, di sini kecepatannya 2,27 GHz. Terus memorinya 2 GB ya. Nah, itu ya. Ini sebagai contoh sistem information tools ya. Memberikan informasi tentang komputer yang kita gunakan ya. Terus backup utility. Perangkat lunak digunakan untuk membackup data dan informasi yang ada dalam komputer. Backup data perlu juga dilakukan untuk menjaga agar data dan informasi yang tersimpan di komputer tidak hilang jika terjadi gangguan atau kerusakan di komputer. Jadi sebagai membackup data kita ya dan informasi yang ada dalam komputer. Jadi kita bisa backup data sebelum laptop kita rusak, kita backup terlebih dahulu. Kita misalnya siapkan hard disk atau flashdisk yang banyak ya, yang kapasitasnya besar ya, pertama mungkin hard disk ya, misalnya hard disk yang kurang 250 GB atau berapa gitu ya. Terus contoh perangkat lunak backup utility yang pertama yaitu backup and restore. Ini ada di Windows ya, Blast backup assist dan net backup itu ya. Ini contohnya backup and restore, ini ada di Windows ya. Kalian ketikkan aja di pencarian sheet backup and restore ya nak ya. Terus partisi disk. Perangkat lunak yang digunakan untuk membagi hard disk komputer menjadi beberapa partisi atau beberapa drive. Partisi per hard disk dilakukan untuk meningkatkan efektivitas manajemen data itu ya. Jadi partisi hard disknya bisa jadi C atau D ya, 2 hard disk ya. Dua partisi atau C, D, E ya. Sebagai contoh seperti ini ya.
Contoh perangkat lunak partisi disk is us partition master, Aumi partition assistant, mini tool partition wizard, dan Gparted ya. Nah ini contoh partisi disk, maksudnya ini Nana ya, komputer ini ada dua partisi, ada Windows itu untuk ininya aplikasinya dan untuk penyimpan data D. Bisa juga kita jadikan 3 partisi. Ini partisinya Anak ya. Karena kalau cuman pakai satu partisi, kalau misalnya laptopnya error kita install ya, maka hilang semua data. Jadi kita bisa menyimpan data kita di drive D ya. 7. Pengecekan disk. Pengecekan perangkat lunak yang digunakan untuk memeriksa hard disk dari berbagai kerusakan serta memeriksa berbagai file yang ditempatkan di bagian hard disk yang rusak tersebut sehingga tidak ada file yang hilang atau tidak bisa diakses. Itu pengecekan disk ya, memeriksa hard disk dari berbagai kerusakan serta memeriksa berbagai file yang ditempatkan di bagian hard disk yang rusak tersebut sehingga tidak ada file yang hilang atau tidak bisa diakses. Contohnya yaitu text disk, Windirstat, Clonezilla, OSFmon. Itu contoh perangkat lunak pengecekan disk. Yang terakhir yaitu network utility. Perangkat lunak yang digunakan untuk menangani dan mengelola berbagai aspek koneksi di jaringan komputer. Perangkat lunak tersebut akan membantu administrator jaringan untuk membantu koneksi dalam jaringan, mendeteksi perangkat lunak yang kritis, menganalisis penggunaan bandwidth, melihat topologi jaringan. Itu gunaan dari network utility ya. Jadi intinya untuk menangani dan mengelola berbagai aspek koneksi di jaringan komputer. Nah ini contoh perangkat lunak network utility. Yang pertama PRTG Network Monitor Nagios X ya 11, SolarWinds Networks Performance Monitor, Manex Engine of Manager. Itu ya contoh perangkat lunak network utility. Nah sekarang terakhir yaitu latihan Nak ya. Jadi kerjakan latihan di bawah ini di buku latihan dan upload di Classroom di tugas ke-6. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan System Information Tools. 2. Perangkat lunak utility apakah yang digunakan untuk menyusun file agar rapi dan tidak berceceran sehingga memudahkan kita untuk mengatur file dan mengorganisir file-file. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perangkat lunak antivirus dan berikan contohnya. Program WinZip dan WinRAR termasuk program perangkat lunak utility jenis apa ya. Terus yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan backup utility. Yang kedua, partisi disk. Selamat mengerjakan, semoga Ananda semuanya sukses ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini Ibu dengan lapat hamdalah ya, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.